Halo semuanya, selamat datang di sesi cerita kita kali ini. Kalau kalian lagi santai atau mungkin lagi siap-siap mau makan, ya ambil makanannya, duduk di tempat yang paling nyaman, karena hari ini kita bakal ngobrol panjang. Gini, kalau topik ini dibawa ke warung kopi, wah ini bisa ngabisin waktu berjam-jam sampai subuh beneran deh. Kita bakal membedah sebuah misteri besar, atau bisa dibilang sebuah paradoks raksasa. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa sebuah bangsa yang dikaruniai potensi sebesar ini, kekayaan alam yang kadang dipikir-pikir tuh kayak nggak masuk akal saking banyaknya, tapi sampai detik ini kita masih aja betah banget nongkrong di status negara berkembang. Nah, di sini kita nggak bakal bahas angka-angka kaku atau grafik ngebosenin kayak di buku ekonomi. Nggak, kita bakal ngomongin sebuah cerita epik tentang sejarah, tentang kebanggaan masa lalu, dan kenyataan pahit yang perlahan harus kita hadapi dan bereskan bareng-bareng. Coba deh resapi analogi ini sebentar. Indonesia itu kalau diibaratkan manusia, dia tuh persis banget kayak anak paling pinter di sekolah. Kalian pasti pernah kan punya teman sekelas yang modelannya begini? Dari kecil, semua guru, orang tua, bahkan tetangga tuh pada ngelus dadanya sambil bilang, "Wah gila sih anak ini, kalau dia mau serius sedikit aja belajarnya, besok gedenya pasti bakal jadi orang hebat beneran." Tapi entah gimana ceritanya, pas anak ini makin gede, dia malah kehilangan arah. Kelihatan bingung mau jadi apa, malah sibuk ngurusin hal-hal remeh yang nggak penting, dan ujung-ujungnya ya gitu. Potensi emasnya cuma menguap jadi kenangan. Nah, buat paham gimana ceritanya kita sebagai sebuah bangsa bisa sampai di titik kebingungan masal ini, kita harus muter waktu jauh ke belakang. Bagian 1. Masa keemasan yang terlupakan. Oke, mari kita nostalgia sebentar ke sebuah era di mana dunia itu benar-benar nunduk dan segan sama kita. Coba bayangin udara sejuk di kota Bandung sekitar bulan April tahun 1955. Waktu itu lagi ada konferensi Asia Afrika. Bayangin ya, para pemimpin dari 29 negara yang kalau digabungin tuh mewakili lebih dari separuh manusia di bumi waktu itu, mereka jalan bareng di jalanan kita. Dan tahu nggak, mereka nggak lagi ngelihat ke Amerika Serikat, mereka nggak ngelihat ke Rusia, mereka ngelihatnya ke Indonesia. Dunia terkesima ngeliat sosok Bung Karno, pidato-pidatonya yang menggelegar, karismanya yang luar biasa, berdiri tegak tanpa rasa takut sedikit pun nantangin negara-negara raksasa. Di era itu, kita bukan cuma sekedar negara yang baru numpang merdeka. Nggak sama sekali. Kita adalah simbol perlawanan global. Semacam mercusuar yang mancarin aura kuat bahwa, hey, ini loh calon raksasa Asia berikutnya, dan kalian nggak akan bisa menghentikannya. Dan sejujurnya ya, wajar banget kalau dunia waktu itu percaya 100% sama takdir besar kita. Coba aja hitung modal gratis yang kita punya. Kita punya sumber daya alam yang melimpahnya tuh bener-bener gila-gilaan. Terus, posisi kita di peta dunia membelah jalur perdagangan paling strategis. Penduduk kita masif, tanah kita wah saking suburnya kalian tancapin tongkat kayu aja bisa tumbuh jadi pohon. Belum lagi lautan kita yang luas banget dengan kekayaan maritim yang gak ada tandingannya, plus budaya kita yang super kaya. Secara hitung-hitungan matematika atau geopolitik dasar, semua modal ini tuh ibarat jalan tol VIP yang harusnya udah ngejamin kita jadi negara superpower. Tapi sejarah emang suka bercanda ya. Kenapa dengan semua keuntungan mutlak ini, kita justru malah sering ketinggalan kereta? Bagian 2. Kutukan sumber daya. Sekarang kita bahas satu konsep yang lumayan ngeri. Di dunia ekonomi, ada semacam hantu yang sering banget disebut sebagai kutukan sumber daya, atau resource curse. Nah, ini tuh sebuah paradoks kelam, di mana ada satu negara yang dikasih kekayaan alam tumpah ruah, tapi performa ekonominya malah terseok-seok parah. Kenapa bisa gitu? Jawabannya simpel banget, cuma satu kata, kenyamanan. Ya, kita terlalu nyaman. Kita ngerasa udah cukup sukses cuma dengan ngeruk tanah terus langsung dijual mentah-mentah. Rasa nyaman yang berlebihan inilah yang pelan-pelan bikin kita ngantuk, ngebunuh insting buat mikir maju dan berinovasi. Pada akhirnya, kondisi ini ngelahirin kemandekan ekonomi yang panjang banget. Kita kayaknya terjebak di dalam ilusi kalau harta karun di bawah tanah kita tuh nggak bakal pernah habis. Coba kita lihat realitas di lapangan yang sejujurnya bikin gregetan banget. Selama puluhan tahun, gaya ekonomi kita tuh nyaris nggak ada bedanya. Gali tanah, kirim keluar. Batu bara, kelapa sawit, nikel murni, kayu gelondongan, sampai bongkahan emas. Kita kirim bertonton bahan mentah ini ke luar negeri dengan harga yang murah banget. Terus apa yang terjadi? Negara-negara yang beli itu, mereka pakai otak mereka, pakai teknologi mereka, buat ngolah bahan dari kita tadi. Mereka rakit jadi produk-produk yang harganya selangit. Contohnya baterai mobil listrik yang super canggih. Terus tebak siapa yang beli produk mahal itu akhirnya? Ya kita sendiri. Keuntungan raksasanya justru disedot sama negara yang punya pabrik pengolahannya. Kekayaan sejati dari sebuah peradaban itu letaknya ada di kemampuan inovasi dan bikin barang. Di nilai tambahnya, bukan cuma jago bikin lubang galian di tanah. Bagian 3. Mengapa tetangga kita melaju lebih cepat?
Nah, sekarang mari kita nengok keluar pagar sebentar. Kita lihat negara-negara tetangga yang jujur aja ya, dulunya pada belajar dari kita loh. Lihat ya Singapura, negara pulau sekecil itu, minyak bumi aja nggak punya setetes pun. Bahkan zaman dulu buat sekedar minum aja mereka harus ngemis beli air dari Malaysia. Tapi justru karena mereka sadar mereka tuh miskin sumber daya, mereka berjuang mati-matian. Mereka bangun birokrasi yang super efisien, mereka sikat abis korupsi tanpa ampun, dan mereka peras otak warganya supaya jadi pintar. Terus ada Malaysia. Titik start mereka tuh mirip banget sama kita, tapi mereka milih rute yang beda. Mereka konsisten banget ngebangun jalan tol, infrastruktur, dan pabrik-pabrik manufaktur. Dan yang paling bikin nyesek hati nih, Korea Selatan. Habis Perang Korea di tahun 50-an, negara ini benar-benar rata sama tanah. Jauh lebih miskin dan lebih hancur berantakan dibandingin Indonesia. Tapi apa yang mereka lakuin? Mereka bangun obsesi yang nyaris fanatik sama pendidikan, mereka habis-habisan di riset, dan mereka kuasai teknologi. Dan hasil dari pilihan-pilihan beda jalur tadi, kelihatan banget kontrasnya hari ini. Korea Selatan sukses besar ngelahirin monster-monster teknologi yang sekarang mendikti dunia. Coba kalian tengok kiri kanan di rumah sekarang. Pasti minimal ada TV merek Samsung, atau kulkas LG, atau mungkin ada mobil Hyundai parkir di depan. Di saat mereka sibuk nyiptain tren global, kita tuh malah asik dapat peran jadi pasar doang. Pasar yang luar biasa masif dan menggiurkan buat mereka. Kita bertransformasi jadi pembeli setia dari barang-barang yang dibikin oleh bangsa-bangsa yang dulunya tuh levelnya jauh di bawah kita. Ini benar-benar jadi bukti telak kalau kita tertinggal itu bukan karena kita kurang duit atau alamnya kurang kaya, tapi murni karena strategi dan mentalitas kita yang jalan di tempat. Bagian 4. Akar masalah yang sebenarnya. Gini, ada satu kalimat yang brilian banget buat ngambarin masalah utama bangsa kita. Kalian pasti sering banget dengar selintingan sinis tapi bener ini. Ganti menteri, ganti program. Ganti presiden, ganti arah. Padahal ya, bukannya kita nggak punya orang-orang jenius. Ide-ide cemerlang tuh selalu muncul setiap hari di negara ini. Tapi kita kehilangan satu fondasi paling penting buat ngebangun sebuah peradaban besar. Konsistensi. Coba bandingin sama negara lain yang kalau bikin rencana pembangunan tuh bisa buat 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Dan mereka eksekusi terus tanpa peduli siapa yang lagi duduk di kursi pimpinan. Nah, kalau kita, arah negara ini kadang berasa kayak kompas rusak. Kita muter-muter aja di situ, bongkar pasang aturan dari nol lagi, tiap kali pemilu 5 tahunan kelar. Oh, dan tentu aja kita nggak mungkin ngebahas masalah negara ini tanpa nyentuh borok yang paling dalam, korupsi. Kalian tahu nggak, efek korupsi itu tuh bukan cuma sekedar angka nol yang panjang di berita TV loh. Korupsi itu efek domino yang pelan-pelan nyikik kehidupan kita sehari-hari. Anggaran negara disunat, itu artinya anak-anak kita sekolah di bangunan reot. Artinya jalan raya di depan rumah kalian berlubang lagi padahal baru diaspal bulan lalu. Artinya alat rumah sakit ketinggalan zaman, riset di kampus jalan di tempat, dan investor luar negeri pada kabur ketakutan. Tapi, dari semua itu, luka yang paling parah dan paling mematikan buat masa depan tuh satu, hancurnya rasa saling percaya di masyarakat. Ini tragedi beneran, ketika orang-orang mulai mikir, buat apa saya kerja jujur keringetan sampai mati, kalau ada orang yang ngakalin aturan malah enak-enakan tidur nyenyak di atas tumpukan uang. Begitu mental pesimis ini udah menjalar, fondasi negara ini sebenarnya udah mulai ambruk dari dalam. Akar masalah selanjutnya, percaya atau enggak, ngumpat di dalam ruang-ruang kelas kita sendiri. Ayo kita jujur-jujuran deh, dari kalian semua yang dengerin, berapa banyak yang pas zaman sekolah dulu pernah diomelin atau malah dihukum guru, cuma gara-gara kalian nyoba ngejawab soal pakai cara yang beda dari buku cetak. Sistem pendidikan kita tuh berpuluh-puluh tahun terlalu memuja yang namanya hafalan. Dan parahnya lagi, sistem ini nanam rasa takut yang luar biasa kalau kita sampai bikin salah. Padahal mikir deh, masa depan itu bukan buat mereka yang jago ngafalin buku tebal. Masa depan itu punya mereka yang bisa mecahin masalah baru yang belum pernah ada solusinya. Pendidikan yang benar di negara maju itu justru ngedorong anak muridnya buat berdebat kritis, ngelakuin riset sendiri, kerja bareng tim, dan berani buat eksperimen. Inovasi kelas dunia tuh selalu lahir dari kebebasan buat mencoba dan keberanian buat gagal, bukan dari sekedar manggut-manggut patuh di bangku sekolah. Udah gitu ya, ditambah lagi hari ini kita lagi diserang habis-habisan sama penyakit sosial modern, mentalitas cepet kaya. Fokus kita tiap hari dialihin sama godaan buat jadi viral sesaat, pengen sukses tanpa mau capek, dan budaya pamer harta yang sebenarnya kosong melompong. Coba bandingin sama orang Jepan pasca Perang Dunia Kedua. Tahun 1945, Jepang itu bukan cuma miskin, mereka hancur lebur jadi abu. Hiroshima dan Nagasaki lenyap rata sama tanah. Tapi mereka bangkit. Mereka nggak nyari jalan pintas atau sekedar sensasi murahan. Mereka bangun lagi negaranya dari sisa-sisa reruntuhan, pakai darah, air mata, kedisiplinan yang kaku banget, dan kesabaran tingkat dewa buat investasi jangka panjang dengan fokus gila-gilaan pada kualitas. Membangun sebuah kebesaran,
Itu butuh waktu dan keringat, bukan sekedar modal viral semalam. Bagian 5. Membangun kualitas manusia. Tapi tenang, di balik semua kenyataan yang lumayan bikin pusing tadi, ingat satu hal penting. Cerita kita ini belum tamat. Sama sekali belum. Potensi raksasa kita tuh masih ada di situ. Masih bernapas, nunggu momen buat dibangunin. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, sebenarnya prioritas nomor 1 negara ini tuh apa sih sekarang? Jawabannya bukan bangun gedung paling tinggi di Asia. Bukan juga ngedok emas sama nikel sampai bolong ke kerak bumi. Enggak. Fondasi paling mutlak dari sebuah negara yang dikdaya itu cuma satu. Manusia. Kualitas manusianya. Karakter yang kuat, keahlian teknis yang benar-benar pro, dan cara mikir warga negaranya yang jernih, itulah yang bakal muter balik nasib bangsa ini. Emas ditambang bakal habis, nikel bakal habis, tapi kapasitas otak manusia itu bakal terus berkembang tanpa batas. Jadi gini, intinya kita wajib banget ngebangun 5 pilar ini, dan ini bukan sekedar wacana manis ya, tapi harus jadi rancangan besar yang gak bisa ditawar lagi. Pertama, pendidikan kita harus dirombak total, fokusnya ke ngebentuk logika dan penguasaan teknologi. Kedua, hukum harus ditegakin secara konsisten, dan birokrasi harus dibikin super gesit, jangan ada lagi tuh ngurus izin berbelit-belit. Ketiga, kita harus gaspol bikin pabrik pengolahan di dalam negeri, stop jualan bahan mentah. Keempat, bikin infrastruktur itu harus pakai logika ekonomi buat nekan biaya logistik, bukan cuma buat gagah-gagahan doang. Dan yang kelima, kita harus investasi gila-gilaan di riset terapan. Artinya, apa yang diteliti sama mahasiswa di lab kampus itu harus bisa diproduksi jadi teknologi nyata yang ngebantu industri kita. Tapi ya, sebaik apapun rencana yang ditulis di atas kertas, nggak akan jalan kalau kita sendiri. Terutama kalian nih yang muda-muda, nggak mau ngelakuin perubahan besar di dalam diri sendiri. Kita tuh harus berhenti ngerasa nyaman jadi bangsa yang bisanya cuma beli dan makai. Kurang-kurangin ngabisin waktu berjam-jam cuma buat scroll layar HP ngeliatin konten gak jelas, terus keluar duit buat beli barang luar negeri. Kita harus berubah jadi bangsa kreator, bangsa pembuat. Negara kita ini lagi teriak-teriak butuh insinyur kelas dunia, butuh orang-orang gigi yang bikin perusahaan baru, butuh ilmuwan yang mimpinya gila, butuh petani yang udah mainan data dan teknologi, teknisi jagoan, dan anak-anak muda yang karyanya bakal dipakai sama orang-orang di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena di luar sana dunia tuh lagi berubah cepet banget dan sifatnya brutal. Gelombang otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI itu lagi OTW ke sini, siap melibas pekerjaan-pekerjaan lama tanpa pandang bulu. Nah, biar kita nggak tenggelam terbawa arus, keahlian bertahan hidup ini udah jadi harga mati. Kalian wajib menguasain bahasa Inggris biar gampang nyerap ilmu dunia, wajib ngerti gimana AI kerja dan adaptasi teknologi, punya skill komunikasi yang tajam, otak yang selalu mikir analitis, dan yang terpenting, kreativitas yang nggak bakal pernah bisa ditiru sama robot. Oh, dan satu lagi yang krusial banget, kita harus pelan-pelan buang sifat beracun yang sering nempel di budaya kita. Iri hati, kebiasaan saling sikut, saling jatuhin, dan nyinyir. Negara-negara besar tuh bisa jadi kuat karena warganya sadar kalau mereka harus kolaborasi dan kerja bareng, bukan malah sibuk berantem sendiri. Bagian 6. Membangunkan raksasa yang tertidur. Nggak kerasa, kita udah sampai di penghujung cerita kita hari ini. Coba deh dengerin baik-baik kesimpulan dari para ahli geopolitik dan ekonomi dunia tentang nasib negara kita. Mereka bilang gini, Indonesia itu adalah raksasa yang lagi tidur pules. Kalau dia sampai bangun, kekuatannya bakal luar biasa masif dan nggak ada yang bisa nahan. Tapi, kalau salah urus, raksasa ini cuma bakal jalan di tempat selama berpuluh-puluh tahun. Jujur, merinding nggak sih dengarnya? Kalimat itu tuh berat banget. Itu adalah pengingat paling jujur tentang betapa epiknya masa depan yang bisa kita gapai, tapi di saat yang sama, itu juga ancaman ngeri soal seberapa gampang kita bisa kehilangan itu semua kalau kita terus-terusan leyeh-leyeh. Dan dengerin ini teman-teman, jamnya terus berdetak. TikTok, TikTok. Kita lagi nggak ngomongin masa depan yang masih 50 tahun lagi. Nggak. Persimpangan jalan paling kritis dalam sejarah negara kita itu terjadinya ya sekarang ini. Saat ini juga, jutaan anak muda yang sekarang mendominasi penduduk kita ini bisa banget jadi bonus demografi. Sebuah mesin jet yang bakal meroketkan ekonomi kita asalkan mereka punya skill tinggi dan otak yang tajam. Tapi, kalau pendidikan kita dibiarin terus bobrok, kalau korupsi dibiarin merajalela, lautan anak muda ini malah bakal meledak jadi beban demografi. Bayangin jutaan pengangguran frustrasi, nggak punya keahlian. Mereka ini bakal jadi jangkar raksasa yang bakal nyeret kapal bernama Indonesia ini karam dalam-dalam ke dasar samudra. Jadi, begini. Indonesia itu persis kayak kapal raksasa yang lagi belayar di tengah samudra sejarah dunia. Kapal ini luar biasa megah, isinya penuh dengan semua bekal yang kita butuhin buat naklukin dunia. Tapi, muter setir kapal segede ini nggak mungkin bisa dilakuin semalam doang. Butuh nahkoda yang benar-benar kuat, awak kapal yang kompak bergerak bareng, dan nyali buat nerjang badai segede apapun.
Maka, pertanyaan paling mendasar yang bakal saya tinggalin buat kalian renungin sambil ngelanjutin makan atau santai-santai, ini adalah, mampukah generasi kita pada akhirnya ngambil alih kemudi kapal raksasa ini dan membawanya jadi pusat peradaban dunia? Ataukah kita cuma bakal selamanya puas duduk diam di pinggir lapangan, jadi penonton yang cuma bisa menghela napas panjang nyeselin semua potensi luar biasa yang terbuang sia-sia? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menemani obrolan hari ini, dan sampai jumpa di sesi cerita kita selanjutnya.